Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, suara radio tersebut terdengar di Indonesia, dan Sultan Syahir pun mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Apa benar yang kudengar ini? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahir segera pergi ke rumah Bung Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Bagaimana dengan kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan kita diserahkan pada PPKI? Bagaimana menurut saya kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahir mengatakan seperti itu? Sebaiknya kita langsung melaksanakan kemerdekaan kita selagi di masa vacuum of power. Hah? Apa itu? Vacuum of power? Saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Ini adalah kesempatan Indonesia dalam kekosongan kekuasaan. Ini adalah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Assalamualaikum Bung Karno. Apakah saya sama Syahir boleh ke rumah? Terima kasih Bung Karno. Assalamualaikum. 15 Agustus 1945 pukul 10 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa dan raga. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka ada akan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tidak perlu kau tunggu esok hari. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Mari kita duduk bersama. Bicarakan baik-baik. Bikana, kita tidak boleh gegabah. Kenapa kamu nggak melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkannya, Bung. Jika kita tidak melakukan di Indonesia, maka rakyat akan membunuh-bunuh orang yang menganggap pro Belanda seperti orang Ambon. Karena benar, Bung, lagi pula kita ngapain menunggu Jepang memerdekakan kita, sedangkan kita sendiri bisa merdeka sendiri. Kekuatan kita tidak akan sebanding dengan kekuatan Jepang. Kita tidak dapat merdeka tanpa kekuatan sekutu. Benar, Bung, saya yakin kita bisa, Bung. Benar, Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini juga, Bung. Malam ini. Tenang. Kita tidak baik membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan Anda, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan Anda. Oke lah, Bung. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi apa yang harus kita lakukan. Dan culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Setuju. Ya, kita bawa mereka ke suatu tempat.
mereka. Itu benar, tapi sehingga Jepang tidak dapat memperoleh kita. Tapi kemana kita membawanya? Bagaimana di Rengas Dengklok saja? Rengas Dengklok itu luas, gimana kita harus menempatkan keduanya? Saya akan menelpon Subento dan Subeno. Assalamualaikum. Kami akan menculik Soekarno dan Bung Hatta untuk melakukan proklamasi. Ya, kami akan menculik mereka. Apakah bisa dibawa di Rengas Dengklok dan di mana tempat persembunyian yang aman? Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan kita akan menempati di rumah Queen Jingsol. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, sejak subuh. Setuju? Setuju. Bagaimana pukul 4? Setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum Bung Hatta. Salam. Akan mau kemana aku nih? Bung Hatta juga kami. Rengas Dengklok sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, Hatta akan membuka tamu. Apa yang kalian bicarakan? Apa itu benar? Ini sudah jadi keputusan. Bung harus ikut ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan kami, Bung. Ayolah Bung, waktu Bung sudah hampir habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika istrinya Fatmawati juga diajak. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah kesempatan para pemuda Bung. Bung harus dibawa dan bersama Bung Hatta untuk ke Rengas Dengklok. Apa kalian tidak tahu aku punya anak dan cilku? Ada apa juga mas? Kenapa? Mereka akan membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa kang mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku? Kalian akan meninggalkan kami? Baik, jika kalian membawa aku, dia harus ikut bersamaku. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan istri Anda ke Rengas Dengklok. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan rumah Jiao Kisao. Sebenarnya mau kalian apa sehingga bingung kemarin? Kami ingin Anda dan Bung Hatta segera melakukan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, aku dibawa mereka kemari. Ya Hatta. Soekarno ini sebenarnya ini ada apa? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melakukan proklamasi karena Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat bagi kita. Mengapa kamu begitu mudah mempercayai hal ini? Jepang pasti akan memerdekakan kita. Saya tidak setuju Bung. Kami para pemuda ingin merdeka atas diri payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas dari Jepang, kita adalah bentukan Jepang, Bung. Maka kita akan dijajah lagi. Kenapa kau salah? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa untuk masuk untuk menjemput Bung Karno.
Baiklah, saya akan menjumpai dia. Ayo kita jumpai. Ayo. Ikana, apakah aku bisa bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa kamu bertemu mereka, Bu? Rapat PPKI batal karena mereka dua tidak datang. Tidak bisa, kamu tidak bisa membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mengerjakan proklamasi ini, Bu. Izinkan aku bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Mari silakan duduk. Ada apa ini, Subarjo? Rapat PPKI batal karena Jepang menyerah pada sekutu. Apa benar berita itu ada? Iya, Bung. Bukankah saya dan saya sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita selesaikan proklamasi kita. Iya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Permisi, bolehkah kami pulang? Soalnya kami khawatir dengan Guntur. Benar. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Ikana? Tidak. Saya akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan proklamasi bersama para pemuda. Baik, Bung, kita sudah sampai di Jakarta. Mari kita ke rumah Laksmana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Saya akan mengantarkan anak dan istri saya pulang. Baik, Bung, mari saya antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Soekarno? Rumah ini akan dijadikan tempat mengetik untuk proklamasi. Baiklah, rumah ini terbuka untuk perjuangan kalian, tapi kalian harus merahasiakannya. (17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda di ruang makan. Dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Soekarno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, itu sudah saya tulis. 17 Mei 1945, bangsa Indonesia semuanya sudah setuju. Setuju. Lalu siapa yang menandatangani naskah ini? Sebaiknya semua yang hadir di sini, tapi menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah ini. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Bagaimana kapan kita melaksanakan proklamasi? Tanggal 17 adalah tanggal yang bagus. Menurut saya lebih cepat lebih baik, Bung. Bagaimana dengan pukul 10? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya dan siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan menyiapkan tiangnya? Di rumah Bung Karno saja. Baiklah. Ini naskahnya, Bung. Silakan tanda tangani. Baiklah. Baiklah.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan Bendera ini berkibar di tanah merdeka. tempat berlindung di hari itu. Menjadi lambang harapan kita semua. Akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta. Iya, tolong perbanyak naskah dan sebarkan di seluruh Indonesia. Baik Pak, saya akan sebarkan ini ke seluruh Indonesia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa. Jumat pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Pegagasan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke depan rumah untuk membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Ku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Di sana tempat lahir dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhirnya nutup mata. Hatta, ini adalah awal perjuangan baru kita. Saya akan mencetak selebaran kertas ini untuk memberitahukan mereka bahwa kita harus segera merdeka. Benar Ibu Tuan Murti, suaramu adalah kekuatan rakyat. Kita tidak boleh diam, kita harus kabarkan kemerdekaan ini ke pasar-pasar, ke pabrik-pabrik, ke kampung-kampung bahwa Indonesia telah merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumahnya. Peristiwa itu menjadi titik awal berdirinya negara kita. Sebelum itu, Indonesia dijajah selama ratusan tahun. Rakyat bebas dalam hidup tekanan dan tidak memiliki kebebasan. Tapi, melalui perjuangan panjang, kerjasama para tokoh bangsa, dan semangat persatuan, akhirnya kemerdekaan bisa diraih. Proklamasi bukanlah akhir, tapi awal dari perjuangan yang baru. Setelah merdeka, Indonesia harus menghadapi banyak tantangan. Mulai dari mempertahankan kemerdekaan, membentuk pemerintahan, hingga membangun kehidupan rakyat. Dampaknya terasa hingga hari ini. Kita bisa sekolah, memilih pemimpin, berbicara bebas, dan berkarya, karena kita hidup di negara yang merdeka. Kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain, tapi kita harus terus melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan. Proklamasi telah mengubah sejarah bangsa kita. Tugas kita sekarang adalah menjaga kemerdekaan ini dengan belajar sungguh-sungguh, saling menghargai, dan berkontribusi sesuai kemampuan kita. Kemerdekaan bukan hanya milik masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama hari ini dan nanti. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa
dan kita mau diserahkan pada PTK. Ini gila ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia yang ngomong. Dia akan dibawa. Aku juga harus dibawa sama dia. Action. Bisa mengabulkan permintaan Anda. Itu. Ayo, Bu. Masa apa, Bang?